Iya, terima kasih Mas Iqbal. Sejauh ini memang kita berproses terus ya Mas untuk melihat antusiasme masyarakat. Apakah mereka sudah mengetahui seperti tadi dikatakan di dalam informasi, ada beberapa memang belum terinformasi. Jadi kita terus mensosialisasikan dari semua kanal yang kita miliki, kemudian semua mitra, semua kementerian dan lembaga, semua organisasi masyarakat, perguruan tinggi memang kita minta untuk terus mensosialisasikan. Semoga program ini berjalan dengan baik. Sejauh ini memang yang mendaftar untuk ikut di dalam cek kesehatan gratis ini terus naik sih sebetulnya. Cuman memang tidak terlalu banyak karena mungkin ya itu tadi programnya belum semua mengetahui. Tapi begitu mereka mengetahui, mereka langsung antusiasme untuk mendaftar. Jadi memang harus ditumbuhkan minat untuk selain mensosialisasikan cek kesehatan gratis ini, minat untuk berani memeriksakan diri, berani memeriksakan kesehatannya. Jadi berprogres terus sih Mas, alhamdulillah terus naik. Mudah-mudahan program ini mencapai target yang disesuaikan sesuai dengan tahun 2025, kemudian 5 tahun ke depan. Baik. Begitu Mas Iqbal? Ya, menarik sekali ketika Ibu menyampaikan terkait bagaimana minat dan berani memeriksakan kesehatan ini menjadi salah satu fenomena juga ya di masyarakat Indonesia. Lantas apa saja tantangan lain selain minat-minat untuk memeriksakan diri ini yang kurang tumbuh begitu di masyarakat kita? Apakah ada tantangan lainnya, Ibu? Iya. Suara saya masih terdengar ya Mas? Masih Ibu dengan sangat jelas. Silakan Ibu. Ya, jadi memang sebetulnya yang kuncinya pertama adalah menumbuhkan minat untuk berani memeriksakan diri. Itu sebetulnya Mas, karena kan ya kita tahu sendiri, bahkan mungkin orang terdekat kita kalau suruh periksa nggak mau ya, nggak berani. Mereka takut akan, aduh nanti hasilnya gimana. Nah kesadaran seperti itu yang kita timbulkan kepada masyarakat atau kepada orang terdekat kita setidaknya. Nah selain itu juga kita memperkenalkan pada mereka bahwa puskesmas itu sekarang itu sudah bisa memeriksakan kesehatan mereka, sudah bisa memeriksakan sampai hal yang paling kecil misalnya, atau kesehatan dasar, sehingga mereka nggak usah lagi harus periksakan. Kalau misalnya menengah ke atas medical check up itu terlalu mahal. Nah sekarang di puskesmas pun dengan harga yang mungkin setara dengan itu, mereka bisa memeriksakan diri mereka, dan deteksi dini akan lebih baik supaya menghindari penyakit menjadi lebih parah. Jadi kuncinya adalah memang kita merangkul mereka untuk berani datang ke puskesmas dan berani untuk memeriksakan diri. Tantangan terbesarnya sepertinya itu menumbuhkan minat untuk datang ke puskesmas dan periksa. Baik, Ibu, apakah secara teknis ini juga menemukan kendala begitu dalam penerapan dan implementasi program CKG ini? Sebetulnya secara keseluruhan sejauh ini sih enggak Mas ya. Jadi mereka yang mendaftar, kemudian mereka akan mendapat pelayanan sesuai dengan siklus hidup mereka, usia mereka itu balita atau bayi atau dewasa atau lansia. Sejauh ini berjalan dengan lancar karena beberapa sempat juga kami kemudian monitoring dan bertanya, mereka mendapatkan pelayanan yang baik. Baik, Ibu Widiawati, bagaimana implementasi tahapan screening kesehatan dari program CKG ini? Apakah juga masih terus berprogres ke arah yang positif tentu ya Ibu ya? Seperti apa progresnya? Progresnya adalah yaitu semakin banyaknya masyarakat yang tertarik untuk ikut, dan mereka menanyakan di puskesmas mana sih, apakah boleh di puskesmas bukan dekat rumah mereka atau puskesmas, pokoknya memilih. Dan saya sempat ngobrol, bertanya di beberapa tempat di puskesmas, mereka ada yang berbondong-bondong membawa keluarganya yang tadinya sebetulnya nggak tahu. Mereka tanya boleh nggak sih kalau nggak ulang tahun gitu mencoba, tapi saya bilang ya kalau misalnya itu kalau bisa di ulang tahun atau H+30 ulang tahun. Jadi memang untuk antusiasme sampai gimana gitu mungkin belum terlihat, tapi kita terus berproses, terus mendorong masyarakat untuk ayo ikut karena ini adalah cek kesehatan gratis, ini adalah kado dari negara. Mudah-mudahan semua target kita ini tercapai baik di tahun 2025 atau 5 tahun ke depan. Karena ini akan terus berkesinambungan, setiap tahun akan terus berjalan. Baik, dengan tentu banyak sekali program-program yang akan ditambahkan Ibu jika terdeteksi penyakit misal dari masyarakat.